Masya Allah, sangat antusias warga Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Cibinong dan sekitarnya, dalam menyambut kehadiran calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Anies Rashid Baswedan. Silakan, kita silakan untuk duduk. Bogor memang luar biasa. Nomornya berapa? Nomornya. Siapa namanya? Namanya siapa? Sedia. Namanya jangan ambil, gak ada kita suara. Namanya siapa? Wakilnya siapa? Insya Allah kemenangan diantarkan pada kita. Insya Allah kemenangan diantarkan pada kita. Insya Allah menang besar di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak semua yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Kang Nedi, dalam hitungan satu hari sudah bisa berkumpul segini banyak. Insya Allah kita tanda bahwa dari Kabupaten Bogor semangat perubahan akan menggelora meluas ke bawah. Ibu bapak semua, di hari Selasa ini Ibu Bapak punya banyak kegiatan lain, tapi memilih untuk hadir, memilih untuk datang ke sini. Insya Allah ini pertanda bahwa Bapak Ibu bukan sekedar penonton, Bapak Ibu adalah pejuang perubahan Indonesia. Kehadirannya di sini untuk memperjuangkan perubahan. Siap? Kita menyadari benar bahwa kondisi yang dihadapi hari ini adalah kondisi ekonomi yang sulit. Ekonominya sedang sulit atau sedang nyaman? Harga-harga murah atau mahal? Lapangan pekerjaan sulit atau mudah? Mau diteruskan? Yakin? Mau diteruskan kan? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Perlunya perubahan. Yang diubah bukan nama presidennya, bukan nama wakil presidennya, karena kalau itu memang periodenya udah mau habis, betul tidak? Memang ganti. Pertanyaannya, kebijakannya mau diteruskan atau mau ganti? Mau diteruskan atau perubahan? Nah, ini yang kita usung sama-sama. Jadi alhamdulillah di hari pertama kampanye kami tadi berangkat dari Jakarta. Di situ sebuah kota di mana kita bekerja bersama selama 5 tahun mendorong perubahan. Tapi kemudian tetangga terdekatnya adalah Kabupaten Bogor. Meneruskan Kabupaten Bogor. Ini adalah kabupaten pertama di Jawa Barat kita memulai kampanye untuk perubahan Indonesia. Hidup Bogor. Bapak sekalian yang kami hormati, saya secara khusus ingin juga menyapa beberapa pimpinan kita di sini. Satu yang saya hormati, Ketua BPB Banjabar, Bapak Dr. Haji Ahmad Riyad. Ini caleg Bogor juga nih. Yang kedua, Ketua Tim Pemenangan Jawa Barat, Dr. Haru Suwandaru.
juga Ketua Tim Daerah Kabupaten Bogor, Bapak Dedi Aroza, yang Pak Sambulan, dan semua saja para pimpinan Partai Nasdem hadir semua di sini, pimpinan Partai PKB hadir, ada juga mungkin Partai Umat ada semua di sini. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Bogor banyak warga yang bekerjanya di Jakarta. Betul tidak? Tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta. Kalau berangkat pakai kendaraan pribadi, waktunya panjang, biayanya mahal. Betul tidak? Pakai kendaraan umumnya terbatas, waktunya terbatas. Betul tidak, saudara? Salah satu hal yang kita ingin lakukan seperti di Jakarta, kita ingin membangun transportasi umum yang lebih luas, lebih terjangkau, sehingga warga kita bisa dengan mudah menjangkau tempat kerja. Transportasi umum untuk semua yang harganya terjangkau, jumlahnya cukup, sehingga tidak perlu menghabiskan uang bulanannya terlalu banyak untuk transportasi kita seringkali habis biayanya terlalu banyak. Satu. Yang kedua, Bapak sekalian, tadi saya ceritakan tentang harga pangan di Indonesia hari ini, sekitar 50% dari pengeluaran keluarga adalah untuk kebutuhan pangan. Uangnya habis kebutuhan pangan. Betul tidak? Ibu-ibu, benar kan ibu-ibu? Terus harga pangannya makin murah atau makin mahal? Ini yang hendak diubah. Bila harga beras mahal, tapi uangnya sampai ke petani, saya yakin ibu bapak ikhlas. Betul tidak? Masalahnya, orang di perkotaan, keluarga-keluarga bayar beras harganya mahal, tapi petani terima uangnya sedikit, ini hilang di jalan nih. Ini mau diteruskan atau diubah? Harus diubah. Dan yang kemudian saya ingin sampaikan buat semuanya yang pada tinggal di Bogor, banyak sekali masyarakat kita pengen punya rumah, tapi KPR-nya susah sekali. KPR susah atau mudah atau gampang? Susah. Syaratnya susah, betul tidak? Jadi banyak sekali di Indonesia ini yang ngantri belum punya rumah, kepengen dapat rumah itu 12,7 juta orang keluarga. 12,7 juta keluarga. Kalau di Jabodetabek ini jumlahnya 2,9 juta keluarga yang ingin punya rumah tapi tidak bisa dapat KPR. KPR kita itu menganggap semua orang harus kerja formal, yang kerjanya independen, yang kerjanya mandiri dan bisa dapat KPR. Betul tidak? Kalau kerja formal punya kontrak baru gampang dapat KPR. Sampai akhirnya KPR itu singkatan aslinya apa? Kredit pemilikan rumah. Sekarang jadi kapan punya rumah? Betul tidak? Tapi KPR itu susah. Sementara bank-bank BUMN keuntungan terbesar salah satunya dari KPR. Loh, ini bank punya negara, rakyat yang kekurangan kesempatan untuk dapat KPR, harusnya bank-bank itu membantu bagi rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan rumah dengan mudah. Ingin tidak punya rumah dengan mudah? Pengen tidak KPR kita jadi gampang? Jadi yang sekarang mau diterusin apa diubah? Diubah. Apalagi di Bogor, banyak yang sudah tinggal di Bogor, masih ngontrak. Di Jakarta ngontrak, pindah ke Bogor, terus kapan punya rumahnya? Ada yang tidak adil di sini. Kalau mau kredit motor, mudahnya luar biasa. Kalau mau kredit mobil, mudah
mudahnya luar biasa. Sementara kalau kredit rumah sulit. Padahal kalau punya mobil, begitu beli mobil keluar dari showroom harganya turun. Begitu beli motor harganya turun. Tapi kalau punya rumah harganya naik. Kenapa orang kecil tidak boleh punya aset yang harganya naik terus? Kenapa orang kecil dimudahkan punya aset yang harganya turun? Sementara yang perlu harganya naik itu dikasih pada yang di atas. Kita harus berubah, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Setuju? Nih, kalau ada 2 orang, ini contoh aja 2 orang. Yang satu bekerja sebagai supir pribadi, supir keluarga. Yang satu bekerja sebagai supir di perusahaan, ya. Yang di perusahaan punya kontrak, yang pribadi tidak punya kontrak, gajinya sama. Terus ke bank mau nyari kredit, yang dapat kredit yang mana? Yang punya kontrak. Terus yang tidak punya kontrak gimana? Sementara mayoritas orang Indonesia bekerja sektornya informal, sektornya non formal. Republik ini harus menyelesaikan persoalan perumahan dan insya Allah itu prioritas kita untuk melakukan perubahan seperti itu. Yang kedua, aturannya. Coba sekalian, untuk mengubah peraturan perlu apa? Kewenangan. Untuk ubah aturan perlu apa? Kewenangan. Ini saya cerita sedikit. Di Jakarta dulu ada satu tempat namanya Alexis. Tahu nggak? Kok bisa? Tahu ya? Yang tahu nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah kesana. Ya? Tahu aja. Apa yang terjadi? Itu yang namanya demo puluhan kali. Demo lagi. Untuk apa? Ditutup. Apa yang terjadi? Tidak bisa ditutup. Demonya puluhan kali, ratusan orang datang ke sana, tetap nggak bisa ditutup. Jalan terus tempatnya itu bakal siap. Jalan terus. Lalu apa yang terjadi? 2017 terjadi pergantian gubernur. Lalu Alexis itu ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Tidak perlu pakai demo ratusan orang, tidak perlu pakai spanduk, tidak perlu, cukup pakai. Nah, untuk bisa tanda tangan perlu kewenangan. Nih, yang pada susah cari kredit rumah, aturan harus diubah, perlunya kewenangan. Jadi, kenapa kita kumpul bersama di sini? Karena kita ingin menghadirkan keadilan dengan cara membuat perubahan yang jalurnya konstitusional. Waktunya 14 Februari 2020. Cuma 5 jam waktunya. Dibukanya untuk perubahan jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Cuma segitu. Tapi 5 jam itu menentukan arah perjalanan 5 tahun ke depan. Siap untuk menjadi bagian dari perubahan? Siap untuk menjangkau semua? Siap untuk mengajak tetangga? Siap mengajak saudara? Siap mengajak warga semuanya? Untuk pilih nomor? Pilih nomor? Namanya siapa? Namanya siapa? Wakilnya? Terus singkatannya? Insya Allah 14 Februari kita hadirkan perubahan untuk Indonesia. Yang kita keras. Jadi kita kumpul di sini untuk menyampaikan kepada semua, ini bukan soal pergantian presiden aja. Ini soal pergantian kebijakan. Kita ingin agar yang kecil jadi besar,
Tapi yang besar tidak usah dimusuhi. Biar yang besar juga tambah besar. Tapi yang kecil, masa yang dari dulu kontrak nggak pernah punya rumah? Betul tidak? Masa yang sulit pekerjaan nggak pernah bisa dapat pekerjaan? Insya Allah dengan perubahan yang dikerjakan nanti kita akan merasakan keadilan bagi semuanya. Jadi bapak sekalian, yang mau dikerjakan sederhana sekali, tidak perlu rumit-rumit, hanya perlu tanda. Rumit-rumit, begitu ada tanda tangan berubah. Nah, masalahnya tanda tangan ini mau dikasih ke siapa? Yang bagian meneruskan atau perubahan? Kalau perubahan nomor berapa? Tanda tangannya nomor berapa? Nomor berapa? Tanda tangannya nomor berapa? Allah nomor 1. Walaupun hari ini seperti pengalaman di Jakarta. Di Jakarta itu waktu pilkada semua survei bilangnya nomor. Semua survei bilang nomor 3. Hasilnya nomor. Surveinya bilang nomor. Hasilnya nomor. Insya Allah besok juga begitu. Jadi buat semuanya sekalian, ini hari pertama saya kutip, bantu untuk jangkau semua, bantu untuk dorong perubahan, bantu untuk pastikan ada keadilan bagi semua lewat pergerakan kita tanggal berapa? 14 Februari 2024. Pilihnya nomor. Insya Allah dari Bogor yang penuh semangat nanti bisa menular ke seluruh Jawa Barat. Dari Jawa Barat menular ke seluruh. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat, semua yang telah ikut berjuang. Titip salam bagi seluruh keluarga, sampaikan kepada semua kita kerja keras sama-sama. Ini bukan soal nama orang, ini soal perubahan. Ini soal kita ingin kebutuhan pokok terjangkau, sekolah lebih murah harganya, pendidikan menjadi mudah, ngurus kalau sakit menjadi lebih mudah, dan bagi yang ingin punya rumah, insya Allah KPR-nya lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan saksikan bersama-sama hadirin, yaitu simulasi pencoblosan Capres-Cawapres di 14 Februari 2024. Yang kedua adalah bersama. Silakan Bapak Anies Baswedan untuk menyapa para peserta pada hari ini, terutama yang ada di dalam, silakan. Hadirin sekalian, kita akan saksikan nomor 1. Ya, silakan kepada Bapak. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, ayo segera. Takbir. 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 Sekarang silakan semuanya